Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama akun channel podcast kita tercinta, yaitu Oasis. Pada episode kelima ini kita membahas tentang tema, yaitu tetap produktif di tengah pandemi, pemuda dan karya untuk Indonesia. Baiklah, sebelum kita mempersilakan narasumber untuk menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita mengetahui biodata singkat dari narasumber. Narasumber kali ini yaitu bernama Agung Gunawan. Beliau lahir di Sukabumi, tepatnya pada tanggal 5 Agustus tahun 1995. Beliau saat ini mengemban pendidikan di Universitas Jambi, tepatnya yaitu pada jurusan Ekonomi Islam dari tahun 2016. Beliau memiliki segudang prestasi dan pengalaman. Baru-baru ini, prestasi yang beliau raih yaitu pada tahun 2020, beliau merupakan penerima beasiswa riset Zakat Basnas, dan juga beliau juga meraih juara 2 lomba menulis esai nasional MITI di Depok. Oke, selanjutnya kepada narasumber saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih Bang Anjas Eski ST ya. Beliau sudah punya S di belakangnya, kalau saya masih belum punya S gitu ya, insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih kepada Bang Anjas Eski yang kemudian sudah memfasilitasi gitu ya agenda kita pada siang hari ini. Kemudian terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan hadir. Saya coba share screen begitu ya, bahasan yang akan kita coba diskusikan hari ini. Baik, insya Allah hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana kita bisa tetap produktif. Rasanya untuk memulai ini saya coba perkenalkan diri dulu ya. Saya Agung Gunawan. Kegiatan hari ini masih menggarap skripsi begitu, masih menyelesaikan studi insyaallah, mohon doanya. Kemudian sedang sibuk juga sekarang itu sedang mengembangkan bisnis. Hari ini saya tidak kemudian untuk memberikan materi, hanya ingin memantik saja. Baik teman-teman sekalian, yang kita kemudian hari ini ketahui adalah kita sudah hampir 5 atau 6 bulan begitu ya. Saya ingat betul ketika kemudian di bulan 3 itu awal-awal COVID-19 itu masuk ke Indonesia, dan itu posisinya saya sedang berada di Depok gitu ya. Dan kita masih belum bisa move begitu dari keadaan pandemi hari ini di Indonesia. Tapi insya Allah kita nggak terlalu bahas tentang pandeminya, karena saya yakin dan percaya teman-teman itu pun sudah paham dan sudah banyak mempelajari tentang bagaimana pandemi atau bagaimana bisa survive. Diskusikan tentang apa sebenarnya peran kita sebagai pemuda untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik di masa depan, apalagi hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ya. 75 itu kan bukan waktu yang sebentar. Baik, ini tema kita teman-teman, monggo silahkan dinikmati saja, kita ngalir saja kira-kira apa yang kemudian akan kita bicarakan, kira-kira apa ya. Nah, ini teman-teman, kondisi yang teman-teman mungkin paham hari ini kondisi kita, ini kondisi anak-anak muda hari ini di Indonesia. Ya, meskipun tidak seluruhnya seperti ini, tapi kondisi-kondisi ini banyak sekali. Ya, ini anak-anak mudanya, anak-anak muda itu adalah aset suatu bangsa, teman-teman. Maka kalau kata salah satu tokoh di Indonesia itu untuk kemudian memutus peradaban saja anak mudanya dengan sejarah bangsanya, gitu ya. Ini salah satu kemudian kondisi anak muda kita hari ini yang terjadi, gitu ya. Anak-anak alay, anak-anaknya yang seperti ini, gitu. Bahkan kemudian hari ini kan banyak sekali orang-orang yang notabene dia pendidikannya tinggi, tapi ternyata pengangguran juga ujung-ujungnya, gitu ya. Nah, indeks kemiskinan kita itu tinggi, lumayan tinggi teman-teman, 1,94, itu tinggi sekali, gitu ya, indeks kemiskinan kita dibanding dengan negara-negara lain. Katakanlah kalau negara tetangga. Baik teman-teman, kita coba bernostalgia begitu ya, kita coba mengenang masa lalu kita sebelum kemudian negara Indonesia lahir. Ini kan negara kita bukan Indonesia namanya, negara kita itu Nusantara, dan sebelum hadirnya Nusantara itu ada sebuah kerajaan besar yang namanya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini teman-teman, ini berjaya di sekitar abad 13 sampai 14 Masehi, jadi, dan wilayah kekuasaannya itu membentang bahkan lebih luasnya tuh dari negara yang Indonesia yang hari ini gitu, sampai kemudian wilayah kekuasaannya sampai ke Malaysia, sampai bahkan ke Vietnam, Thailand, itu adalah kekuasaan Majapahit, sampai ke Filipina juga kan. Nah, ini dari kejayaan Majapahit ini teman-teman, kita itu punya cerita yang baik gitu, kita punya cerita yang bagus, kita punya sesuatu yang kita kenang begitu.
bahwa kita pernah berjaya, kita pernah menguasai daerah yang luas, kita kemudian teman-teman mungkin juga banyak dengar cerita tentang bagaimana kejayaan Majapahit, angkatan perangnya gitu ya, kesejahteraannya, dan itu luar biasa sekali. Dan ini adalah kitanya adalah Nusantara di masa lalu. Hari ini kita kebagian untuk mengenangnya saja. Kita bisa cerita ke teman-teman kita di negara lain, dulu berabad-abad lalu Indonesia yang masih Nusantara gitu ya, masih Majapahit namanya, pernah berjaya dan segala macam. Kita kebagian itunya saja. Tapi itu kemudian tidak boleh kita bertahan hanya untuk mengenang dan menceritakan siapa kita di masa lalu. Anak muda kita hari ini, kita punya tugas besar, dan ini salah satu kewajiban kita untuk kemudian sama-sama kita bisa mengembalikan kejayaan. Minimal kita bisa kemudian bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah, kita sebagai anak muda ini mesti ngapain? Dan kenapa anak muda itu penting? Ini pertanyaan. Salah satu faktor utama dan langkah pertama untuk mengubah sebuah peradaban itu adalah perbaiki anak mudanya. Karena dari dulu sampai sekarang, teman-teman, dari dulu sampai sekarang, peradaban itu selalu diubah oleh anak-anak muda. Peradaban selalu diperakarsai oleh anak-anak muda, nggak pernah sama orang tua, nggak pernah. Orang tua tidak pernah tercatat memperbarui peradaban. Peradaban selalu diperbarui oleh anak-anak muda. Dan kita sudah mulai harus sadar sebetulnya. Kita sudah harus mulai sadar bahwa kita penting dan kemudian kita punya andil besar untuk mengubah peradaban ini. Ya, nah ini teman-teman. Salah satu modal kita ke depan adalah kita itu punya bonus demografi Indonesia, gitu ya. Nah, bonus demografi itu apa sih? Bonus demografi Indonesia itu mungkin teman-teman mahasiswa, apalagi kalau teman-teman ekonomi ini lebih paham. Bonus demografi itu adalah suatu keadaan di mana masyarakat dengan usia produktif itu di atas rata-rata atau di atas ambang. Jadi lebih banyak orang yang produktif secara masa kerjanya dibanding orang yang tidak produktif. Kalau kita bahas angkatan kerja lah ya, kalau di ekonomi itu kan yang produktif itu sekitar usia 18 sampai 60 tahun. Nah, maka bonus demografi Indonesia itu hari ini kita sedang berada di SDM atau masyarakat Indonesia itu sedang berada di lebih banyak masyarakat yang produktifnya daripada yang tidak produktif. Kemudian di sebelah sini saya coba tuliskan 2020 sampai 2045. Kenapa kira-kira? Teman-teman, 2045 adalah satu momen emas di mana kita kemudian memperingati kejayaan atau kemerdekaan kita satu abad. Kita merdeka 1945 dan 2045 itu adalah momen di mana kita merayakan kemerdekaan kita yang 100 tahun. Nah, dalam rangka kemudian mempersiapkan ke 2045 ini, 100 tahun kemerdekaan kita itu sekitar 25 tahun lagi. Dan yang menariknya adalah kalau hari ini kita ada sekitar di usia 20-an atau paling 25 atau 23 begitu, maka yakin dan percaya teman-teman, kita ketika di 2045 Indonesia di 100 tahun Indonesia itu adalah orang-orang yang sedang berada di puncak karir gitu ya. Karena dari sekitar usia 40, 45 atau di bawah 50 masa di mana kekuatan masih kuat. Kemudian tentang revolusi industri, saya mereview sebentar lah. Saya yakin teman-teman juga sudah paham apa itu revolusi industri 4.0 ya, 4.0 ini. Hari ini kita sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 di mana teknologi itu sudah lagi bukan barang baru begitu ya. Teknologi adalah kawan kita, teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kemudian kita lepaskan. Revolusi industri itu sudah beralih sebanyak 4 kali sampai ke hari ini. Tapi di 4.0 ini teman-teman, media atau kemudian teknologi itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Pertama, dia bisa jadi teman kita yang bisa kemudian kita manfaatkan. Yang kedua itu bisa jadi musuh kita, bahkan bisa memusnahkan kita. Kenapa saya bilang memusnahkan? Teman-teman, di dalam revolusi industri 4.0 itu kan banyak ya, ada big data, ada machine learning, ada IoT atau Internet of Things, kemudian ada artificial intelligence. Itu semua sesuatu yang dihasilkan oleh manusia pada dasarnya hanya untuk mempermudah pekerjaan manusia begitu ya pada dasarnya. Tapi kemudian ini jadi bumerang bagi kita yang katakanlah kita yang tidak produktif, kita yang nggak punya soft skill, ini kita akan mati. Karena katakanlah di sini, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Kita ambil salah satu contoh saja ya. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, tapi kecerdasannya itu bisa melampaui si pembuatnya. Bisa melampaui si pembuatnya. Jadi dalam artian ya. Dan sekarang ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh si artificial intelligence ini
yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Contoh, tukang parkir, OB, atau bahkan pelayan restoran di Cina dan di negara-negara Eropa itu mereka sudah pakai artificial intelligence. Turunan daripada artificial intelligence ini salah satunya adalah robot gitu. Ya. Belum lagi kita bicara tentang IoT, tentang big data, tentang machine learning, itu semua kita tidak punya soft skill dan hard skill, ya kita akan mati, kita akan hilang, kita akan terdistrupsi lah begitu bahasanya. Kita akan kemudian tersisihkan dan terpinggirkan. Ini revolusi industri 4.0 dan ini keadaan kita hari ini teman-teman, gitu ya. Nah, ini teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan. Yang ini boleh dibilang inti lah ya. Ini boleh dibilang inti dan ini akan kemudian kita coba kupas sedikit lebih banyak. Bagaimana caranya kiranya untuk kemudian supaya kita bisa memiliki semangat juang yang tinggi dalam berkarya. Teman-teman, pertama adalah yang harus kita hadirkan sebuah pertanyaan tentang sebenarnya aku ini siapa dan apa yang akan bisa aku lakukan, apa yang bisa aku bagikan untuk orang lain, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu, siapa kita. Kalau kita masih belum kenal siapa diri kita, artinya itu keterlaluan banget ya. Maksudnya bukan kenal nama, bukan, tapi kita kenal diri kita itu siapa, apa kemampuan kita, apa kelebihan kita, apa kemudian yang menjadi skill kita. Salah satunya itu, teman-teman, gitu ya. Nah, sekiranya ada 3 langkah kita memiliki semangat juang yang tinggi. Selain kemudian kita menghadirkan pertanyaan tadi, siapa kita, begitu ya, kita kemudian harus punya trik-trik yang bisa kita pakai. Tapi kita coba untuk bahas pelan-pelan. Yang pertama teman-teman, iterasi, gitu ya, bukan literasi, bukan juga terasi, tapi iterasi. Dalam artian iterasi ini sebenarnya bisa dibilang secara bahasa iterasi itu lebih maksimal dan lebih totalitas dibanding orang lain. Ini iterasi langkah pertama. Jadi kerjanya itu lebih kerja keras daripada yang lain, lebih baik kerjanya, lebih maksimal kerjanya, lebih totalitas. Sederhananya ada 2 orang yang pekerjaannya tukang sapu di ruangan yang berbeda. Salah satu orang ini memiliki iterasi, jadi biasa-biasa saja. Maka si tukang sapu yang memiliki iterasi ini teman-teman, ya, dia dalam menyapu ruangan meskipun dengan ruangan yang berbeda tapi masih kondisi yang sama gitu ya ruangannya. Maka si orang yang memiliki iterasi ini nyapunya pun lebih bersih gitu. Maka hasilnya itu akan berbeda. Meskipun ruangan yang disapu itu dalam kondisi yang sama, kotorannya sama, sapu yang dipakai sama, pel yang dipakai sama, bekerja lebih baik, bekerja lebih totalitas, maka hasilnya pun akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki sifat literasi tadi. Ini yang pertama teman-teman. Kita yang kedua ya. Yang kedua itu inovasi, menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ini sifat-sifat yang kemudian atau sikap-sikap yang di tatanan-tatanan ini yang pertama itu kreatif. Ya, bagaimana kemudian dia bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ide teman-teman, ide itu tidak bisa di-decline. Ide tidak bisa decline. Kenapa saya bilang kayak gitu? Misal begini. Kita punya teman deket begitu, dan dia bercerita, bro, aku punya ide mau buat sepeda lipat, tapi sepeda lipatnya ini nggak perlu dikayu, dia pakai tenaga. Dia cerita konsepnya kayak gini, idenya kayak gini ke kita gitu ya. Tapi dia tidak kunjung untuk eksekusi gitu. Ide itu kita eksekusi, kita jadiin sebuah karya gitu. Maka karya itu tidak bisa diklaim oleh orang tadi. Misalkan dia bilang, bro, itu kan ide aku gitu. Kenapa kau ambil? Itu tidak bisa seperti itu. Dalam dunia hari ini yang bisa dia klaim itu adalah orang yang berkarya, bukan yang punya ide karena ide tidak punya bentukan Maka yang saya ingin sampaikan adalah ketika kita punya ide, kita punya apapun sesuatu yang baik, jangan sampai kemudian sesuatu baik itu hanya kemudian bersarang di dalam kepala kita gitu. Sampaikan itu, jadiin itu sebuah karya, sampaikan ke publik gitu ya. Selanjutnya itu upgrade soft and hard skill gitu ya. Ini penting sekali. Bagaimana kemudian kita harus memperbaharui pengetahuan kita, kemampuan kita gitu ya. Kalau hari ini kita masih belum tahu apa kemampuan kita, ini banyak sekali nih yang suka ngajak diskusi. Bro, aku belum tahu apa kemampuanku. Bro, aku belum tahu apa kelebihanku. Bro, aku belum tahu belum tahu apa yang berbeda dariku daripada orang lain. Maka pertanyaannya dah sesederhana itu gitu ya. Maka jawabannya pun sederhana pula gitu ya. Yang kita harus tahu adalah kelebihan kita itu biasanya bisa ditandai salah satunya adalah dengan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita itu nggak ngeluh, kita nggak ngerasa capek dan kita senang aja ngelakuinnya, itu berarti salah satu kelebihan. Misal kalau kita senang banget rebahan gitu ya, nggak ngeluh rebahan, berarti kemampuan kita dan kelebihan kita adalah rebahan. Upgrade soft skill dan hard skill. Baik, yang menghasilkan sesuatu yang baru ini tadi, teman-teman punya tips ya, bukan tips sih, sebenarnya ini dapat dari salah satu tokoh yang kemudian saya kagumi juga. Panji Pragiwaksono pernah bilang seperti ini.
sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulangi ya, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau kita mau unggul teman-teman, kalau kita mau kemudian enak ya gitu ya, bisa viral atau terkenal atau apapun itulah bahasanya, kita berkarya, maka karya-karya kita itu sebenarnya nggak perlu lebih baik dari orang lain, tapi cukup sedikit lebih beda saja. Kata kuncinya adalah beda teman-teman. Kalau saya umpamakan, teman-teman tahu bulat gitu ya. Tahu bulat ini rasanya tidak jauh beda dengan tahu goreng biasa gitu ya, nggak jauh beda, tapi dia bisa pertama viral, kemudian dia itu dikenal banyak orang, kemudian itu laris manis luar biasa. Bahkan saya kan tahu bulat itu sekarang udah punya mobil, dan mobilnya luar biasa bagus, hanya dengan berjualan tahu. Kira-kira kenapa? Tahunya sama, rasanya sama, tapi kenapa bisa lebih viral? Itu karena dia punya konsep yang berbeda, dia beda konsep ya. Kalau yang sebutkan tahu bulat, pasti yang pertama terpikir dalam kepala kita adalah harganya 500-an. Itu yang membuat dia beda, kemudian dia itu digoreng dadakan dan di atas mobil. Maka itu saja pembedanya sebenarnya, tapi dia jadi lebih viral. Dan ini sudah dipraktekkan meluas sebenarnya. Pun yang viral di dunia maya hari ini itu biasanya berasal dari orang-orang Indonesia. Terakhir itu ada satu berita masuk ke CNN International, berita tentang YouTuber Indonesia, dan selama 2 jam itu betul-betul dia nggak ngapa-ngapain. Terakhir viewernya itu hampir 4 jutaan saya lihat, hampir 4 jutaan. Itu ya emang dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia beda dengan yang lain. Itu kata kuncinya beda. Atau yang lagi viral juga kemarin itu film Tilik dari channel YouTube Rapat Canaka. Hari ini terakhir kemarin saya lihat sudah 12 jutaan yang nonton. Itu menggambarkan itu beda daripada film-film yang lain, dan itu viral. Jadi ya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalaulah kemudian hari ini kita mau jadi orang manis begitu, ada ribuan orang yang lebih manis dari kita. Tapi kalau hari ini kita mau jadi penulis yang hanya bisa menulis dengan gaya kita sendiri, ya satu-satunya orang itu adalah kita, the one and only. Ada orang yang bisa meniru kita, tapi nggak akan sepenuhnya bisa meniru kita. Artinya apa yang beda dari kita? Ini di inovasi. Yang kedua itu ini itu adalah masa di mana kita bisa menyeleksi ya, sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang kurang produktif itu kita seleksi. Artinya kita harus memiliki skala prioritas di sini gitu ya. Dan kita menyeleksi apa yang produktif buat kita, itu kurang-kurangi. Itu kurang-kurangi. Misal main gadget ya. Kalau teman-teman punya grafik, coba dihitung sendiri berapa lama kira-kira kita main gadget dibanding tidak main gadget gitu ya. Salah satu riset yang kemudian pernah saya baca, saya lupa, tapi ini dari salah satu universitas di Amerika. Hasil risetnya rata-rata 18 dari 24 jam manusia itu menghabiskan waktunya di dunia maya. Jadi 18 jam dari 24 jam itu mereka habiskan di dunia maya. Itu rata-rata dari hasil riset dia. Artinya ada sekitar berapa? 75%-an ya waktunya itu ada di dunia maya. Itu, dan itu kondisi hari ini kita gitu ya. Dan itu juga hasil riset kemudian yang nggak bisa kita sadar gitu ya. Seleksi yang kiranya produktif kita laksanakan, yang kiranya tidak produktif agak kurang-kurang gitu ya, perlahan saja. Kemudian fokus pada kelebihan teman-teman. Fokus pada kelebihan ini kenapa? Karena banyak dari kita seringkali kita fokus pada kekurangan kita. Dengan kemudian fokus pada kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan kita, justru kita nggak akan maksimal saya kira. Pertama seperti beginilah kondisinya. Ada orang tua yang dia punya anaknya itu kurang mampu dalam berhitung matematika, misalkan SD lah 2 atau 3, kelas 2 atau kelas 3, dia kurang pintar dalam matematika, dan orang tua ini dia malah memasukkan anaknya itu ke les atau bimbel matematika dalam rangka ingin memperbaiki kekurangannya. Saya tidak bilang ini salah, tapi saya bilang ini kurang tepat. Kenapa? Karena justru orang tua ini dia lebih fokus kepada kekurangannya daripada kemudian fokus kepada kelebihannya. Harusnya kalau saya jadi orang tuanya, saya nggak akan kemudian memasukkan dia ke bimbel matematika, karena kalaupun saya masukkan dia ke bimbel matematika, dia akan stres, minimal dia akan tertekan. Jadi kalau dia lebih suka bahasa Indonesia dibanding matematika, justru saya akan masukkan dia ke bimbel bahasa Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin fokus pada kelebihannya. Kalau sesuatu kelebihan kita fokuskan, kita lebih fokuskan kepada kelebihan, maka kelebihan itu akan menjadi skill kita, akan menjadi keahlian kita. Ya, kalau kata Eyang Habibie itu kan kesuksesan itu 97% kerja keras dan 3% keberuntungan ya. Maka salah satu kerja kerasnya adalah fokus pada kelebihan. Selanjutnya adalah bermanfaat buat orang lain. Teman-teman, sejauh manapun kita kemudian berkarya, kalaulah karya kita itu tidak bermanfaat buat orang lain, berhenti, jangan buat karya. Sejauh apapun kemudian kita kaya gitu ya, sebanyak apapun harta kita, kalau harta kita itu tidak bermanfaat buat orang lain, berhenti, jangan jadi orang kaya.
sekeren apapun kita, sejenis apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kepintaran, kejeniusan, kekerenan kita itu tidak bermanfaat buat orang lain, berhenti, jangan dilanjutkan, gitu ya. Karena ini adalah tujuan tertinggi kita. Sederhana sebetulnya, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan hal-hal itu. Tapi terakhir saya ingin coba bahas tentang bagaimana kemudian kita bisa fokus berkarya di tengah pandemi. Teman-teman, pandemi ini kita yakin dan percaya bahwa ini adalah sebuah tragedi yang semua orang tidak ingin ini terjadi, terlepas dari konspirasi apapun itu, tapi semua orang tidak ingin ini terjadi. Sebagai orang-orang yang hari ini kita orang-orang biasa, kita tidak bisa menolak itu. Yang harus kita lakukan adalah kita survive, kita harus bertahan, bahkan kita harus move dari keadaan ini. Teman-teman, ada banyak orang yang menderita karena pandemi, tapi tidak sedikit orang yang kemudian berhasil meraup keuntungan dan sukses di tengah pandemi. Kenapa kira-kira? Karena mereka mampu melihat peluang yang ada di tengah-tengah pandemi, gitu ya. Temukan peluang, apa kira-kira peluang di tengah pandemi ini? Laksanakan itu. Kalau saya pribadi justru hari ini saya ngerasa lebih produktif menghasilkan sesuatu di masa pandemi daripada yang di masa non pandemi, gitu ya. Karena di masa pandemi ini kita bisa melihat banyak peluang. Teman-teman yang suka berwirausaha, mulai lihat peluang-peluang yang kira-kira usaha apa yang bisa dilaksanakan atau bisa digarap di tengah pandemi ini. Teman-teman yang suka ambil peluang itu, kita bisa menghasilkan karya daripada ide-ide kita. Jangan sampai kemudian ide-ide kita hanya menumpuk di hati atau di kepala atau bahkan di komputer saja. Saya kira kalau dunia kemudian tahu kita berkarya, ya sedikit banyaknya karya kita akan bermanfaat buat orang lain. Ini terakhir teman-teman, jangan ngaku anak muda deh. Ya kalau kita nggak punya karya, malu gitu ya. Maka mulai hari ini, mulai sama-sama kita kemudian berpikir, aku anak muda di tahun 2045, 100 tahun Indonesia, aku harus melakukan sesuatu untuk pikiran ini itu masuk ke dalam minimal 200 juta penduduk Indonesia. Saya yakin ya, adil, makmur, dan sejahtera yang jadi visi misi Indonesia 2030 itu bukan tidak mungkin kita capai. Tapi hari ini, kalau kita lihat kondisinya hari ini, itu masih tidak. Ya, tapi kalaulah kemudian berkarya dan bermanfaat buat orang lain, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Kita anak muda, yakin dan percaya kita yang akan kemudian pegang estafet kepemimpinan, kita akan menjadi pemimpin, kita akan menjadi pembaharu peradaban di tangan kita, insya Allah. Ya, terakhir dari saya, setiap manusia itu berbakat buat sukses, ya. Tapi bakat saja tidak cukup, perlu usaha, kerja keras, doa. Kita juga sepakat bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, tapi banyak pun dari kita yang masih tidak sadar bahwa tanpa dikayu sebenarnya roda tidak akan berputar. Kalau itu dari saya, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baiklah, kita kepada Mas Agung Gunawan yang sudah memberikan materinya pada webinar kali ini. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Pertanyaan yang pertama dari Amar. Apa yang anak muda harus lakuin dalam menghadapi revolusi industri? Pada Mas Agung dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Wah, luar biasa pertanyaan. Terima kasih teman-teman yang kemudian sudah bersemai dari tadi. Mas Syafiq, terima kasih juga karena sudah coba membantu saya menerangkan sekilas tentang apa itu revolusi industri. Teman-teman juga bisa baca revolusi industri apa di kolom komentar yang kemudian sudah Mas Syafiq kirim. Gitu ya. Kalau pertanyaannya, apa yang anak muda harus lakukan dalam menghadapi revolusi 4.0? Yang pertama barangkali muhasabah. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita masih bahas tentang revolusi 4.0. Di negara lain itu mereka sudah mulai bahas tentang revolusi industri 5.0 dan itu sudah ada wacananya kan. Kita masih bahas apa itu revolusi industri 4.0 gitu ya. Bagaimana cara untuk menghadapi dan segala macam. Maka saya kira langkah pertama adalah kita muhasabah. Kenapa kita bisa seperti ini? Ya, yang pertama, yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita kemudian menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini. Ya. Mari kita kemudian destruksi hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, menjadi sesuatu yang bisa produktif di masa-masa revolusi industri 4.0 hari ini. Kalau hari ini kita masih belum tahu apa itu artificial intelligence, mulai belajar. Kalau kita belum punya akun-akun media sosial, mulai belajar. Gitu ya. Itu kedua. Yang ketiga adalah kita harus punya kemampuan untuk membaca keadaan hari ini dan kita harus punya kemampuan untuk memprediksi keadaan di masa depan. Ini adalah kemampuan yang penting teman-teman. Karena saya ketika waktu itu kan awal-awal bulan 3 COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia lewat salah satu penduduk Indonesia yang baru saja pulang dari luar negeri begitu ya. Saya memprediksi bahwa keadaan ke depan ini nggak akan biasa-biasa saja. Ke depan akan sangat sulit. Dan satu yang kemudian saya prediksi adalah ke depan media akan berperan sangat aktif gitu ya. Dan 4-5 bulan setelah itu terjadi. Hari ini kita bahkan meeting kita laksanakan lewat virtual.
Artinya kita itu harus punya kemampuan untuk membaca keadaan hari ini, dan kita harus punya kemampuan untuk bisa memprediksi keadaan di masa depan seperti apa. Itu yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, mulai hari ini mulai upgrade skill, mulai upgrade kemampuan, mulai perbanyak pengetahuan. Kalau hari ini anak muda diajak cerita tentang sejarah Indonesia dan kita nggak tahu, itu hati-hati. Jangan-jangan kita menjadi salah satu anak muda yang tidak produktif dan hanya akan menjadi sampah masyarakat. Kalau hari ini kita sebagai anak muda, tapi kita nggak tahu tentang konsep-konsep keindonesiaan, kita nggak tahu konsep-konsep tentang bernegara, atau apapun itulah begitu ya, yang di luar bidang studi kita, artinya kita masih belum menjadi orang yang menjadi pemuda yang produktif. Maka upgrade skill, apa yang menjadi kemampuan kita itu yang kita asah. Kira-kira gitu. Kemudian yang keempat deh ya, yang keempat adalah jangan biarkan semua ide yang kita punya itu hanya menumpuk di kepala. Tapi mulai share kepada dunia, mulai bagikan kepada banyak orang, gitu ya. Kasih tahu kepada dunia bahwa sebenarnya kita ada. Kasih tahu kepada dunia bahwa sebenarnya kita bisa bermanfaat untuk orang-orang itu. Kasih tahu kepada dunia bahwa sebenarnya kita punya karya. Kita bisa bermanfaat, kita bisa menolong orang lain, kita bisa berguna buat orang lain. Jangan hitung-hitung berapa rupiah yang kita dapat dari karya yang kita buat. Jangan berpikir itu. Setiap sesuatu yang kemudian saya buat, saya jarang berpikir untuk kemudian ini kira-kira untungnya berapa. Atau kira-kira berapa banyak materi yang saya dapatkan. Meskipun itu tidak salah, tapi agaknya itu menjadi prioritas yang kesekian lah gitu. Karena bukan itu yang penting sebenarnya. Yang penting adalah seberapa bermanfaat kita untuk orang lain dari karya-karya yang kita hasilkan. Semakin kita berkarya dan semakin kita bermanfaat buat orang lain, maka semakin banyak impact positif yang akan kita dapatkan nanti. Ya, gitu ya. Kita percaya siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Gitu ya. Dan kita juga percaya bahwa hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya itulah kira-kira Mas Safik. Terima kasih ya atas pertanyaan dan bantuannya. Masya Allah. Barakallah. Oke, terima kasih kepada Mas Agung yang sudah menjawab pertanyaannya. Kali ini pilih satu pertanyaan saja lagi, waktu yang sudah cukup singkat, yaitu pertanyaan dari Putri Tara. Bagaimana soft skill, apa yang harus kita asah? Kepada Mas Agung dipersilakan menjawab. Kalau pertanyaan dari mana saya mengetahui soft skill yang saya punya, itu pertanyaan yang jawabannya cuma kita yang tahu. Karena kita yang tahu diri kita. Tapi bagaimana kira-kira menemukan sesuatu yang bisa kita asah, itu bagaimana? Satu, cari sesuatu yang kita ketika melakukannya, kita itu senang. Kita tidak ngeluh dan ngerasa enjoy aja gitu. Itu biasanya adalah sesuatu yang bisa kita asah. Saya itu teman-teman, saya bisa membaca buku, ya. Satu buku itu bisa saya tamatkan, itu hanya dalam waktu 4-5 jam. Itu yang tebalnya sekitar 400 atau 450 halaman. Jadi saya bisa baca buku, satu hari itu satu buku. Itu kalau lagi mood sih. Saya kemudian di awal-awal 2016 saya udah mulai suka baca buku kan. Jadi dari baca buku itu, semakin saya kemudian baca buku, semakin haus rasanya. Semakin saya kemudian membaca banyak hal, kemudian itu semakin berpikir bahwa, oh saya harus menghasilkan karya dari ini. Maka endingnya sebenarnya di 2019 kemarin, alhamdulillah saya punya karya lah. Meskipun karya itu belum terlalu wow banget ya, tapi saya kira itu adalah hasil-hasil daripada perenungan-perenungan saya itu ya. Salah satu contoh. Kemudian saya ngerasa ketika saya kemudian berbicara di depan orang, rasanya senang aja gitu. Saya rasanya senang. Maka saya kira ini adalah kemudian yang harus saya asah. Maka di 2016 itu saya coba untuk kemudian belajar public speaking dan segala macam. Ya, alhamdulillah sih itu mulai kerasa gitu. Artinya adalah cari sesuatu yang kemudian kita bisa senang laksanain itu, gitu ya. Cari sesuatu yang kita melaksanakannya itu ngalir aja, enjoy aja. Nah biasanya itu adalah sesuatu soft skill yang perlu kita asah. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah kita lihat apa kira-kira yang hari ini sedang trending, gitu ya. Apa yang kira-kira hari ini sedang trending, apa yang kira-kira ke depan itu akan trending. Coba kita baca, kita temukan, gitu ya. Saya teman-teman, alhamdulillah hari ini sedang mengembangkan bisnis madu. Saya lihat ke depan, madu itu nggak akan habis peminatnya karena orang butuh madu, setiap orang butuh madu hari ini untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi kan gitu ya. Maka saya mulai untuk kemudian membangun bisnis di madu dan luar biasa gitu. Peminatnya luar biasa, kemudian respon-respon orang-orang itu gitu. Maka ini adalah salah satu peluang kan gitu. Produktif juga dengan adanya pandemi ini. Tapi beda lagi dengan orang-orang yang hanya wah pandeminya kapan berakhir ya, wah kangen ya ketemu dengan anak-anak ya gitu ya. Wah kangen ya gitu. Jadi dia nggak akan produktif selama hari-harinya itu diisi dengan keluhan-keluhan, tidak diisi dengan inspirasi, tidak diisi dengan ide gitu. Maka mulai berpikir yang positif, mulai banyak belajar, mulai banyak baca, mulai banyak diskusi-diskusi, mulai banyak bertanya kepada orang-orang gitu. Insya Allah selama itu kita laksanakan, nanti idenya akan ada aja, idenya akan aja.
ya. Karena ide itu gampang sekali munculnya. Ya, kita baca buku, kita bertemu orang baru, kita kemudian ngobrol dengan orang baru, kita diskusi, kita nonton film, kita dengerin musik, itu ide ada. Ide itu akan muncul, selalu ide akan muncul. Tapi pertanyaannya, ketika ide itu muncul, kita siap atau enggak untuk eksekusi jadi sebuah karya. Kalau itu ya, mudah-mudahan cara menemukan apa soft skillnya. Ada berapa banyak orang hari ini yang jadi YouTuber yang kerjaannya cuma makan kerjaan dia itu di YouTube. Tapi penghasilannya, Masya Allah luar biasa kan. Artinya berarti dia suka makan, tapi dia tahu peluang yang dia sukai, peluang yang bisa diambil dari kesukaan yang dia punya itu. Gitu ya. Salah satunya itu ya. Kira-kira soft skill apa? Itu adalah PR teman-teman sendiri, teman-teman yang tahu. Teman-teman ingin dikenal sebagai siapa, teman-teman ingin bermanfaat untuk siapa. Hari ini mungkin teman-teman, kita nggak pernah ketemu sama Soekarno. Kita nggak pernah ketemu sama Muhammad Hatta. Kita nggak pernah ketemu sama Buya Hamka. Nggak pernah. Tapi kita kenal dan tahu nama-nama itu. Kenapa kira-kira? Karena mereka berhasil mencatatkan sejarah untuk hidupnya. Selama ratusan tahun ke depan, ya, saya yakin kalau Indonesia masih ada, saya yakin nama-nama tersebut masih harum namanya dikenal masyarakat. Ya, itu yang kemudian para tokoh-tokoh besar negeri ini pernah coba torehkan. Karena mereka menuliskan sejarah untuk hidupnya sendiri. Gitu ya. Maka hari ini adalah tugas kita, minimal ada sesuatu yang kita ceritakan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita nanti. Gitu ya. Oh, ini kakekmu ketika hidup, gitu. Dia pernah buat sepeda lipat misalnya. Jangan sampai ada cerita, oh kakekmu selama hidup dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dia masuk penjara dan segala macam gitu. Dan tidak seperti itu. Balas dendam terbaik adalah membuat hidup kita lebih berarti, gitu ya. Dan membuat cerita yang lebih baik untuk bisa kita ceritakan kepada orang lain. Insya Allah itu. Terima kasih ya Bang Anjas. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Saya doakan kepada kita semua. Mudah-mudahan lancar dan produktif. Bella, terima kasih kepada Mas Agung yang sudah menjawab pertanyaan. Sebelum kita tutup, saya sudah mendapatkan kesimpulan atau nominasi dari webinar OASIS yang kedua ini. Kesimpulan webinar OASIS yang kedua ini yaitu, modal kita ke depan di Indonesia ini yang pertama yaitu bonus demografi. Gimana bonus demografi bisa diartikan sebagai masyarakat Indonesia memiliki usia yang produktif lebih banyak, yaitu sekitar 18-60 tahun dibandingkan usia yang tidak produktif. Kemudian selanjutnya itu revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri 4.0 ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu bermuhasabah, yang kedua menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, yang ketiga membaca situasi hari ini dan masa depan, yang keempat jangan biarkan ide kita hanya menumpuk di kepala, tapi kita tuangkan untuk menciptakan karya-karya yang baru. Bagaimana mengetahui soft skill? Soft skill bisa kita ketahui dari diri kita sendiri, dimana kita harus sering belajar, membaca maupun menulis, agar kita bisa menuangkan ide-ide kita sehingga terus berkarya demi kemajuan bangsa ini untuk kedepannya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Yuk di follow akun Instagram kita yaitu @oasis.20 dan akun medsos lainnya yaitu Anchor FM, Google Podcast atau Spotify yaitu Sudut Oasis, dan akun channel YouTube yaitu Anjas Rizky Wifisono. Sampai jumpa di episode Sudut Oasis berikutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.